Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang tidak jarang lagi terdengar oleh masyarakat. Gempa bumi itu sendiri merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Berdasarkan faktor penyebab atau proses terjadinya, gempa bumi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu vulkanik dan tektonik. Yang pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan karena aktivitas gunung api. Gempa vulkanik menunjukkan adanya aktivitas magma dari dapur magma menuju ke puncak gunung api. Gempa vulkanik juga dapat terjadi karena adanya peningkatan aktivitas gunung api yang disebabkan oleh pergerakan magma, rekahan, maupun tekanan gas atau fluida yang berasal dari gunung api tersebut. Gempa tektonik merupakan gempa bumi yang mempunyai efek sangat besar yang berasal dari kegiatan tektonik, yaitu mencakup 90% dari seluruh kegiatan gempa bumi. Gempa bumi ini berhubungan dengan kegiatan gaya-gaya tektonik yang terus berlangsung dalam proses pembentukan gunung-gunung, terjadinya patahan-patahan, dan tarikan atau tekanan dari pergerakan lempeng-lempeng batuan penyusun kerak bumi. Proses gempa tektonik sangat berkaitan dengan adanya zona subduksi. Dua sumber potensial pemicu gempa tektonik adalah interplate earthquakes, merupakan gempa yang dipicu oleh aktivitas seismotektonik zona subduksi yang sering terjadi dengan magnitudo yang besar dan kedalaman relatif dangkal. Intraplate earthquakes, gempa yang dipicu oleh aktivitas serupa sepanjang jalur zona patahan di daratan, terjadi dengan kekuatan yang besar dan kedalaman relatif dangkal yang mengancam daerah dengan populasi padat. Gempa bumi dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu jatuhan meteor, aktivitas vulkanik, longsoran, runtuhan timbunan bebatuan di penambangan, ledakan nuklir bawah tanah, pergerakan lempeng tektonik, dan lain-lain. Namun, penyebab yang paling umum dikarenakan oleh pergerakan lempeng akibat panas bumi yang menjalar ke atas yang disebut arus konversi. Aliran panas dari inti bumi menyebabkan kerak bumi melakukan pergerakan. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakan akan menghasilkan tumbukan sehingga mengakibatkan lempeng pecah. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan aktivitas kegempaan yang paling aktif di dunia dikarenakan posisi geografis Indonesia yang berada di tengah cincin api Pasifik. Kejadian gempa pada umumnya diawali dengan aftershock atau gempa awal, lalu main shock, gempa utama, dan aftershock, gempa susulan. Proses gempa bumi melibatkan beberapa tahap yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama yaitu terjadinya pelepasan energi. Gempa bumi terjadi ketika batuan di kerak bumi mengalami tekanan yang sangat hebat. Kemudian terjadinya gelombang seismik. Pelepasan energi yang secara tiba-tiba menyebabkan terjadinya gempa bumi yang menimbulkan gelombang seismik yang membuat permukaan bumi bergetar. Yang ketiga yaitu terjadinya getaran pada permukaan bumi, yang permukaan bumi itu sendiri terdiri dari lempeng yang bergerak, yang dinamik, dan memiliki perubahan bentuk. Yang keempat yaitu pengukuran kekuatan gempa atau disebut juga magnitudo. Magnitudo dinyatakan dengan skala Richter yang dimana skala Richter sendiri menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Kemudian yang terakhir, penggunaan alat seismograf dan seismogram. Gempa bumi direkam oleh suatu alat yang disebut seismograf, sedangkan rekaman gempa bumi yang dibuat oleh alat tersebut disebut seismogram. Berikut merupakan data kejadian gempa bumi terkini yang terjadi di Indonesia dengan magnitud lebih dari 5, yaitu terjadi di wilayah 24 km timur laut Supiori, Papua, dengan kedalaman 10 km dan magnitudonya 5,5. Positif dari gempa bumi. Yang pertama, proses alami siklus bumi. Gempa bumi terjadi karena planet kita perlu mengatur dirinya sendiri agar dapat menjaga keseimbangan yang tepat. Baik kita suka atau tidak suka, gempa bumi akan terjadi karena lempeng tektonik terus-menerus bergerak dan melepaskan tekanan. Yang kedua, di bidang engineering. Karena gempa bumi tidak dapat dihindari dan tidak dapat diprediksi, para ilmuwan dan insinyur menciptakan cara untuk membuat struktur tahan gempa dan lebih stabil. Negatif dari gempa bumi. Yang pertama, kerusakan terhadap lingkungan. Struktur buatan manusia seperti gedung mengalami kerusakan parah ketika terkena gempa bumi kuat. Yang kedua, tsunami dan banjir. Gempa bumi juga bisa mengakibatkan tsunami yang pada akhirnya menyebabkan banjir masif di daerah pesisir. Sebelum terjadinya bencana gempa bumi, persiapan dan pemahaman mengenai kebencanaan sangatlah penting untuk mengurangi kerugian dan korban. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, pemahaman tentang daerah bermukim, apakah ada pada jalur gunung api atau tidak. Kemudian yang kedua, pengumpulan informasi bencana dengan menghubungi instansi berwenang untuk memperoleh informasi terkait bencana yang dapat terjadi di daerah tempat tinggal. Kemudian yang ketiga, perencanaan jalur evakuasi. Membuat rencana jalur evakuasi bagi masyarakat untuk pergi ke tempat yang aman bila terjadi bencana. Kemudian yang keempat, melakukan latihan evakuasi. Hal ini dibutuhkan agar masyarakat terlatih untuk melakukan evakuasi bila terjadi bencana alam. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan daerah yang rawan akan terjadinya gempa. Kemudian, setelah bencana terjadi dan para pengungsi telah diungsikan ke tempat yang aman, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, pemeriksaan masyarakat sekitar yang terdampak dan melakukan evakuasi kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian yang kedua, penyediaan fasilitas umum sementara seperti dapur dan toilet. Kemudian yang ketiga, menyediakan tempat berteduh sementara. Kemudian yang keempat adalah kontak dengan sumber bantuan dengan menghubungi dan mendatangi pos bantuan untuk mendapatkan makanan, selimut, dan obat-obatan sementara.